Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku. Di sini aku akan menyampaikan materi mengenai perpindahan kalor. Ya, jadi teman-teman harus paham dengan materi ini dan jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe. Nah, kita akan masuk ke materinya. Ya, di sini mengenai perpindahan kalor. Jadi kita akan membahas apa itu perpindahan kalor, apa jenis-jenisnya, mengapa dapat terjadi perpindahan kalor dan contoh dari perpindahan kalor itu sendiri. Nah, pasti teman-teman yang belum mempelajari mengenai perpindahan kalor, di sini harus disimak ya dan jangan di-skip materinya. Jadi nggak ketinggalan materi-materi yang aku sampaikan. Di sini ada perpindahan kalor, ya. Nah, apa sih perpindahan kalor? Pasti banyak yang bertanya ya, walaupun kadang sudah dipelajari, tapi kita lupa ya mengenai perpindahan kalor itu sendiri. Jadi di sini saya akan membahas ulang mengenai apa itu kalor, ya. Jadi di sini ada pengertian dari kalor. Jadi kalor adalah energi dalam bentuk panas yang dapat mengalami perpindahan dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Kalor memiliki satuan internasional Joule atau biasa disingkat dengan huruf J, ya. Satuan lain dari kalor adalah kalori atau kal, ya, atau KAL. Satuan kalori berarti banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air sampai suhunya naik 1 derajat Celcius. Untuk mengonversi satuan dari joule ke kalori atau sebaliknya, gunakan persamaan berikut ya. Dan di sini ada persamaan yang akan saya tampilkan dari satuan joule ke kalori ya. Jadi kita harus memahami pengertiannya dulu, apa itu kalor, supaya kita mengerti bagaimana cara berkontraksinya itu kalor ya. Oke, di sini akan ada persamaan yang muncul untuk satuan dari joule ke kalori ataupun sebaliknya ya. Nah, di sini udah ada. Di sini bisa kita lihat dari satuan tersebut atau persamaan tersebut. Di sini ada 1 kalori sama dengan 4,2 joule ya, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori ya, seperti itu. Ini persamaan yang agak simpel ya, persamaan yang simpel dari satuan joule ke kalori ataupun dari kalori ke joule gitu ya. Oke, next. Di sini ada benda-benda dari sekitar kita, ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas ya. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Nah, apa saja contohnya? Contoh dari konduktor itu ialah tembaga, besi, air, timah, dan aluminium ya. Ini contoh dari konduktor ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai persamaan atau teman dari konduktor ini. Nah, apa temannya konduktor? Nah, pasti konduktor punya temannya. Nah, ini dia. Sementara itu, benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut dengan isolator ya. Jadi teman dari konduktor itu sendiri adalah isolator. Kalau konduktor bisa menghantarkan panas, isolator tidak dapat menghantarkan panas ya. Contoh benda isolator ialah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lain sebagainya ya. Jadi ini kita harus bisa membedakan mengenai apa itu konduktor dan apa itu isolator. Karena konduktor itu bisa menghantarkan panas sedangkan isolator tidak ya. Itu harus diingat. Kemudian ada jenis dari atau ada beberapa macam dari konduktor. Nah, yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak
ikut mengalami perpindahan. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya, ya. Jadi kita harus ingat, konduksi itu perpindahan zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Contohnya apa saja? Benda yang terbuat dari logam akan terasa panas atau hangat jika ujung benda dipanaskan, ya. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar, pasti akan ikut merasa panas, ya. Yang kedua adalah knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Ya, ini merupakan contoh dari konduksi, ya. Selanjutnya, contohnya yaitu tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Ya, jadi tutup panci itu ikut merasakan panas dari panci itu sendiri, ya, karena ini perpindahan secara konduksi. Selanjutnya, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas, ya. Seperti itu contoh dari konduksi. Selanjutnya ada konveksi. Nah, konveksi itu apa? Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah yang namanya konveksi, ya kan? Konveksi terjadi pada saat zat cair dan zat gas atau udara ataupun angin, ya. Contoh dari konveksi itu apa saja? Nah, jadi kita harus mengetahui dulu pengertian dari konveksi, terus dapat memetik contoh dari konveksi. Contohnya yaitu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Ya, ceritanya ini kayak menggelembung, menguap gitu kan, karena adanya zat gas gitu ya. Zat gas udara ya, atau angin begitu. Terus yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lain ketika dipanaskan, ya. Kemudian ada terjadi angin darat dan angin laut, ya. Terjadi angin darat dan angin laut. Selanjutnya di sini ada contoh, ya. Jadi angin darat dan angin laut itu termasuk juga contoh konveksi. Selanjutnya gerakan balon udara, ya. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, sama jika kita memasak, ya, ada uap panasnya naik gitu loh. Selanjutnya radiasi. Seperti apa itu radiasi? Nah, jadi radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara, merupakan radiasi. Jadi itu yang dinamakan radiasi, perpindahan kalor tanpa zat perantara. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasinya biasa disertai cahaya, ya. Nah, apa saja contoh dari perpindahan kalor di bagian radiasi ini? Jadi kita mesti mengetahui pengertiannya dulu. Kemudian kita lanjut ke contohnya. Jadi contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Itu contoh dari radiasi. Selanjutnya, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Nah, selanjutnya yaitu menetaskan telur unggas dengan lampau. Nah, selanjutnya pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Ya, itu merupakan contoh dari radiasi. Sekian dulu materi yang sempat saya sampaikan di video kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, terima kasih ya sudah subscribe. Dan jika ada pertanyaan, tanggapan, kritik, saran maupun masukan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah aku jawab sesuai dengan pemahaman aku.